Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita masih membahas materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di video kali ini kita berada pada indikator pencapaian kompetensi memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, di video kali ini, video pertemuan kedua atau P-strip 2, kita sebut juga dengan pertemuan kedua ya. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, dalam karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia ini, kita membahas dua kajian, yaitu karakteristik daratan dan karakteristik perairan. Karakteristik daratan, kenampakan fisik yang utama adalah pegunungan. Indonesia menjadi titik temu dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Pasifik. Karakteristik topografi di daratan terjadi karena adanya tumbukan lempeng akibat hasil tumbukan lempeng sebagai diantaranya. 1. Adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kedua, membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera seperti Pulau Simelu, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Yang ketiga, membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut seperti Pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi Selatan, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Yang keempat, membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Yang kelima, zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur gunung api aktif. Gunung api aktif ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pegunungan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Sirkum Mediterania yaitu Pegunungan Bukit Barisan di Pulau Sumatera, pegunungan di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Maluku. Pegunungan yang merupakan kelanjutan dari Sirkum Pasifik adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Karakteristik perairan. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat dan perairan laut. Nah, dalam perairan darat terbagi menjadi dua. Ada perairan sungai, ada danau. Perairan darat, yang pertama sungai. Sungai adalah aliran air yang berada di wilayah daratan. Indonesia memiliki sekitar 5.590 sungai yang terdata. Aliran sungai di Indonesia sangat bervariasi karena distribusi hujan yang berpola musiman dan kondisi geologi setiap daerah berbeda-beda. Perairan darat. Danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Indonesia memiliki sekitar 840 danau besar dan 735 danau kecil dan 162 waduk. Berdasarkan proses terjadinya, danau di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau tektovulkanik, dan danau karst. Nah, ini adalah jenis-jenis danau. Nah, kalau kita bahas satu persatu, danau tektonik. Danau tektonik ini terjadi karena gerakan lempeng tektonik atau dislokasi. Nah, contohnya di Indonesia itu ada Danau Singkarak, Danau Tondano, Danau Maninjau, Danau Tempe, dan Danau Sentani. Danau vulkanik. Danau vulkanik terbentuk akibat aktivitas vulkanisme. Contohnya Danau Telaga Warna, Danau Kalimutu, Danau Gunung Kelut, dan kawasan Gunung Kelut. Danau tektovulkanik terbentuk akibat kegiatan tektonik dan vulkanik. Contohnya Danau Toba dan Danau Batur. Sedangkan Danau Karst itu danau yang terdapat di daerah kapur seperti Dolina.
Nah, kalau kita membahas jenis-jenis danau berdasarkan airnya, danau dibedakan menjadi dua, yaitu danau air asin dan danau air tawar. Kalau danau air asin itu ada airnya terasa asin, contohnya seperti di luar negeri ya, tidak ada di Indonesia. Kalau di danau air tawar itu ada di Indonesia, yaitu contohnya banyak sekali yang ada di Indonesia, semuanya itu ada termasuk dalam danau air tawar. Yang selanjutnya itu perairan laut. Nah, perairan laut ini letak geografis Indonesia berada di antara dua laut luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut menyebabkan luas perairan Indonesia mencapai 6.015.222 km atau sekitar 75% dari total luas Indonesia. Nah, karakteristik laut Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik laut yang khas. Karakteristik laut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, laut terbuka. Nah, laut terbuka ini laut lepas, pastinya dia sudah melepas atau sudah berhadapan langsung dengan samudra. Sedangkan laut setengah tertutup itu ibaratnya laut yang masih masih tergolong ke dalam laut, kedalamannya menengah. Lalu laut tertutup itu lautnya dangkal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia. Kondisi kedalaman laut Nusantara secara umum dipengaruhi oleh dua paparan benua continental shelf besar, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, bisa kita lihat Laut Jawa dan Laut Maluku tentu berbeda. Nah, kalau laut dangkal itu berada di Laut Jawa, sedangkan laut dalam itu berada di Laut Maluku atau Indonesia bagian timur. Nah, justru cenderung bagian Indonesia bagian timur itu kebanyakan lautnya laut dalam, sedangkan Indonesia bagian barat, terkhususnya Laut Jawa, itu adalah laut dangkal. Nah, kita masuk ke dalam kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Ada 4 tipe pasang surut. Yang pertama, itu pasang surut harian tunggal atau disebut juga dengan diurnal tide. Pasang surut harian tunggal adalah keadaan di mana terjadinya satu kali pasang dan satu kali naik. Pasang naik dan satu kali pasang surut. Nah, periodenya itu 24 jam lewat 50 menit, berarti satu hari. Berarti dalam satu hari dia hanya terjadi satu kali pasang naik dan satu kali pasang surut. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasang surut harian ganda atau pasang surut semi, namanya bisa dikatakan semi atau ganda boleh. Keadaan dinamika terjadi 2 kali. Nah, berarti terjadi sebuah 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut. Periodenya itu sekitar 12 jam 54 menit, berarti setengah hari. Ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan pasang surut campuran, itu 2 kali. 2 kali pasang naik dan 2 kali pasang surut, tapi tinggi muka air laut dan periodenya itu berbeda-beda. Nah, berarti pasang surut campuran ini adalah dia bedanya dengan pasang surut semi itu adalah tinggi muka air lautnya itu berbeda-beda dan periodenya berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di layar itu di video itu ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal dan pasang surut campuran condong ke ganda. Berarti hari itu pada hari tunggal dan hari ganda itu hanya itu aja bedanya. Kalau hari tunggal seperti ini kejadiannya, sedangkan kalau di hari ganda seperti itu. Paham ya? Nah, bisa kita lihat di gambar atau sebuah sumber dari Wikipedia. Itu ada gambar peta dunia, itu menggambarkan arus tipe pasang surut tadi. Nah, bisa dilihat itu bagian tepi dari benua atau bagian tepi dari pulau-pulau itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Nah, kalau berwarna hijau itu semi diurnal, berarti itu termasuk pasang surut harian ganda berarti. Kalau warna kuning itu diurnal tide.
berarti itu pasang surut harian tunggal. Sedangkan warna merah itu adalah pasang surut campuran. Nah, bisa kita lihat di gambar bahwa Indonesia hanya mempunyai 2 pasang surut harian. Pasang surut harian pasang surut harian dan juga mix atau pasang campuran gitu. Yang semi tidak ada. Kita lanjut sumber daya hayati laut Indonesia. Sumber daya hayati laut Indonesia ada padang lamun, ada terumbu karang, ada mangrove. Ekoregion Laut Indonesia, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Selat Karimata. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Nah, hari ini kita bahas dulu tugasnya. Itu cukup, sekian dulu materinya. Kita masuk ke dalam tugas pertemuan kedua. Tugas kita ada 3. Yang pertama, menurut kalian Indonesia pasang surut jenisnya apa saja yang terdapat di Indonesia? Nah, tadi sudah dibahas ya, Indonesia termasuk jenis pasang surutnya apa saja. Nah, coba kalian jelaskan. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut. Menurut kalian, tuliskan contoh laut dangkal dan laut dalam di Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 4 jenis danau di Indonesia dan jelaskan beserta contoh danau yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian dulu dari pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya sehingga kalian mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.